Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, yang soleh-solehah, kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Semoga kabar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan anak-anakku yang dalam kondisi kurang sehat, sedang sakit, semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat, yang soleh-soleha, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang binatang yang halal, pengertiannya, jenisnya, hukumnya, dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas dan belajar tentang tata cara menyembelih binatang dan hikmah mengonsumsi binatang halal. Sudah siap ya? Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat memahami tata cara menyembelih binatang dan hikmah mengonsumsi binatang halal. Anakku, coba perhatikan gambar di layar. Ya, itu ada sapi, ada kambing atau domba yang siap untuk disembelih. Berani untuk melakukan penyembelihan hewan? Berani, alhamdulillah. Tata cara menyembelih binatang. Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut sebisa mungkin, sebelum dan pada saat menyembelih tidak menyakiti hewan. Ya, jadi walaupun kita sikap kita terhadap hewan pun harus lemah lembut, harus bersikap baik ketika mau menyembelih, tidak semena-mena ya, orang ditarik-tarik taline gulune, kan kasihan. Tidak, dalam memegang pun tidak yang keras, dipetak-petakan, tidak, harus dengan lemah lembut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ya'la, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dzibah wal yu'idda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Maksudnya membunuh hewan ya, membunuh yang lain. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah binatang yang akan disembelih ya. Biasanya kalau hewan mau disembelih, kasih makan, kasih minum ya, biar kenyang, biar tidak kelapa
Jangan semena-mena mau disembelih saja wis nggak usah dipakan, wis nggak usah dikasih minum, jangan ya. Tetap kita harus lemah lembut berbuat baik kepada hewan binatang yang akan kita sembelih. Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Demikian ini adalah untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tersebut, dan hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh orang Islam. Untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan-aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, mulai dari rukun, syarat, sunat, dan hal-hal yang lain yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban ya. Jadi bukan hanya sekedar hewan dipukul atau disetrum atau disiksa dulu biar mati, ini tidak, harus melalui aturan, adab, syarat, dan lain sebagainya. Rukun menyembelih hewan ya. Dalam hal menyembelih hewan ada rukunnya. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih hewan atau penyembelih orangnya. Yang kedua, hewan yang akan disembelih ya. Ada orang, ada hewan, dan ada alat untuk menyembelih hewan. Rukun ya, perlu ingatkan lagi, rukun itu segala sesuatu yang harus ada. Jadi terjadinya menyembelih hewan itu harus ada orang yang menyembelih. Masa ada hewan nggak ada yang menyembelih siapa? Ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada alat untuk menyembelih. Selanjutnya syaratnya dari penyembelih orangnya. Jadi tidak sembarang orang itu menyembelih hewan, bisa menyembelih hewan walaupun bisa, tapi harus memenuhi syarat. Orang tersebut harus beragama Islam ya, karena dagingnya itu nanti akan dikonsumsi oleh orang Islam, maka syaratnya yang pertama itu harus beragama Islam. Otomatis ketika beragama Islam, dagingnya bisa menjadi daging yang halal. Yang kedua, berakal sehat ya, tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila ya. Orang mau nyembelih hewan mau sawang edan, sawang sing lagi mendem, sing ora waras ya. Kalau itu terjadi ya otomatis nyembelih awak-awakan ya, jadinya dagingnya bisa menjadi daging yang haram. Yang ketiga, mumayyiz, mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sudah besar, sudah dewasa, tahu mana yang hak, mana yang batil, bukan anak kecil ya. Lanjut, setelah syarat orang yang menyembelih, selanjutnya syarat hewan yang akan disembelih. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan dagingnya, tentu karena itu hewan yang mau dikonsumsi, otomatis hewan yang akan disembelih harus hewan yang halal, binatang yang halal. Binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat. Nah, ketika menyembelih pun binatangnya juga sehat, juga hidup, bukan bangkai, bukan hewan mati terus disembelih, itu bukan ya. Syaratnya hewan harus hewan yang halal, hewan yang hidup dan sehat. Kalau sakit jangan. Setelah orangnya, hewannya, sekarang alatnya syaratnya apa Pak? Harus tajam ya. Harus tajam. Biasanya kalau mau menyembelih biasanya Pak lebih itu ya Pak Ustadz, alatnya diasah dulu biar tajam.
bukan tukul. Kalau tumpul, kalau tumpul kan kasihan, nanti dikorok-korok tidak mati-mati, kasihan. Terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu, boleh ya. Bambu apa bambu dulu bambunya disigar, dipotong, dibelah, biar jadi seperti pisau. Itu bisa besi, baja, batu. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Alatnya itu bukan seperti kuku besi tapi kuku terus dicuak, enggak, tapi harus seperti pisau, seperti itu ya, bukan seperti tulang atau gigi. Ngoroknya kan angel, motongnya itu nanti susah. Oke, lanjut. Sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan hewan. Meskipun tidak wajib, ternyata ketika melakukan proses penyembelihan hewan ada sunah-sunah yang perlu diketahui. Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Rusuk kiri ya, di bawah, di dekat, berarti di tanah. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. Membaca bacaan basmalah yang disebut sholat Nabi dan baca takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad. Allahu Akbar. Res. Mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan disembelih tersebut mati dengan cepat ya. Ketika nyembelih jangan dolanan orok. Les cepat mati. Sebelum disembelih, perlakukan hewan sembelih tersebut dengan baik dan tidak kasar ya. Dilus-lus, dikasih makan, biar tidak berbuat kasar, tidak kasar kepada hewan. Anakku yang hebat, yang soleha, organ tubuh hewan yang akan disembelih. Prosesi penyembelihan tentu tidak bisa lepas dengan organ tubuh hewan. Untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih ini sudah pasti adalah bagian leher atau saluran pernapasan atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut ya. Jadi ketika menyembelih hewan bukan kakinya, bukan badannya, tapi lehernya. Untuk binatang yang liar atau binatang yang terpelosok pada suatu lubang sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka proses penyembelihan cukup dengan menggunakan alat sembelih tajam yang dikenakan pada organ tubuh yang bisa dijangkau dari hewan tersebut, sehingga membuat harus mati tentu dengan menyebut asma terlebih dahulu. Ini kecuali ya, misalkan ada ayam ya, cepu sumur, aduh ketapak ya, mau mati, mau diambil nanti keburu mati, mau disembelih susah, itu boleh menggunakan benda, misalkan pisau ya, pisau dikasih kayu misalkan, langsung ditujlepkan tapi tetap memakai membaca basmalah, sholawat, doa dan lain sebagainya. Itu dalam kondisi darurat. Tapi kalau dalam kondisi normal tetap ketika mau disembelih maka organ tubuh yang disembelih adalah bagian leher. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Jika ada sunnah dalam menyembelih hewan, dan juga ada sesuatu yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Lalu apa saja yang dimakruhkan itu? Menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Pak haram pak? Enggak, tidak haram, cuma makruh, tidak baik. Motong sampai gendugel. Nah, kalau motong hewan lehernya jangan sampai putus dulu. Orok separuh sampai itu tenggorokannya putus. Nah, ya. Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul. Nah, ini makruh. Boleh ya makruh, kan kasihan. Orok tidak mati kan kasihan.
Nanaku yang hebat, soleh soleha, menyembelih hewan dengan alat modern. Kalau sekarang kan sudah ada pabrik, ya, ada kebutuhan memotong. Kalau satu dua bisa, kalau sudah ratusan ribuan maka dibutuhkan alat yang modern. Lalu bagaimana Pak menggunakan alat modern dalam proses penyembelihan hewan? Semakin berkembang zaman dan teknologi yang dibuat oleh manusia ini, banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan dalam jumlah banyak, tentunya menggunakan mesin-mesin canggih. Untuk menggunakan alat modern dan canggih ini tentu juga harus diperhatikan mekanismenya supaya daging dari hewan yang disembelih masuk kategori halal dan thayyibah. Ya, tetap harus alatnya juga tajam, harus bersih. Orang yang mau mencet tombol misalkan secara otomatis ya juga harus membaca basmalah, sholawat, takbir, doa dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada syarat-syarat tersendiri mengenai penyembelihan melalui alat yang canggih. Menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, memposisikan hewan pada alat tersebut sehingga antara hewan dan alat canggih tersebut sesuai, ya, biasanya kan posisinya bagaimana, lehernya bagaimana. Dan jangan lupa sebelum menyembelih hewan tersebut juga harus membaca basmalah. Melalui teknik tradisional ataupun teknik modern, sebagai umat muslim mempunyai kewajiban ketika menyembelih hewan harus dengan bacaan basmalah, salat, melakukan hewan tersebut dengan baik supaya daging hewan sembelihan tersebut mempunyai tekstur, gizi dan rasa yang lebih lezat. Jadi ketika proses penyembelihan itu tidak sekedar mati atau sudah menyembelih, ada di balik itu semua ada yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi itu? Ketika proses penyembelihan itu benar sesuai dengan aturan, maka dagingnya itu lebih enak. Biasanya kalau orang tua itu tahu, tuh kalian nyembelih itu kurang enak, nyembelih ini kok enak, nyembelih itu kurang gurih, yang nyembelih orang itu alat. Nah, di situ biasanya perbedaan dalam hal ada aturan bagaimana kita perlakuan terhadap binatang tersebut, itu akan mempengaruhi pada hasil dagingnya. Hikmah mengonsumsi binatang halal: meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewan dari binatang yang halal. Syukur, alhamdulillah ya Allah, Allah telah menyediakan, mempersiapkan, ya, protein hewani, binatang-binatang yang halal, yang enak, yang lezat, yang penuh gizi kepada manusia, kepada hambanya. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil melihara diri secara lahir dan batin. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Sebagai ujian untuk menguji manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram? Hikmahnya, insya Allah aku bisa dengan mengonsumsi daging binatang halal, maka aku menjadi sehat, kuat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kita berusaha untuk mengonsumsi daging binatang yang halal. Jangan pernah coba-coba untuk mengonsumsi binatang yang haram. Itu kayak apa Pak? Nanti penjelasannya nanti pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang menghindari binatang haram. Sekian, terima kasih. Semoga kalian bisa paham, bisa mengerti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya, pakai tugas tulis dan hafalkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang binatang alam ya. Setelah kalian tulis, kalian hafal oke, nanti disetor satu-satu. Oke anak-anak, anakku yang soleh-solehah, demikianlah pembelajaran pada kali hari ini. Semoga membawa keberkahan, membawa kemanfaatan, membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.